anak kita ya Allah ini arahnya kemana ya. Sebelum kita lanjut belajar kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Subhanallah Ustadz Syam, boleh dong di sini kita pengen belajar nih. Ini tanpa menggurui, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para orang tua. Banyak juga yang masuk komen di sosial media Islam itu indah juga. Ustadz boleh dong jangan anak terus harus berbakti sama orang tua. Gimana kalau orang tua yang maaf kurang perhatian, tidak memberikan hak-haknya terhadap anak gitu ya. Karena memang kadang-kadang ada kebutuhan psikologi anak yang juga perlu diperhatikan. Contohnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan orang tua yang tidak melakukan itu terhadap anak, emang ada gak sih yang bisa disebut afwan, maaf, orang tua yang zolim terhadap anak, durhaka terhadap anak tuh ada gak sih istilah seperti itu? Karena kadang-kadang anak juga pengen diperhatiin sedikit aja, cuman kadang orang tua kurang bisa gitu memberikan perhatian kepada anak dan atau mungkin membeda-bedakan antara anak yang 1, 2 dan yang ketiga gitu, silahkan. Baik, terima kasih Kak Caca, Tabe Guru Ustadz Maulana Ustadz Zalulung. Suatu ketika ada orang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda bersama dengan anaknya. Dia tarik anaknya, lalu dia datang kepada Umar bin Khattab. Dia tahu bahwa Umar bin Khattab ini adalah sosok yang sangat tegas, tidak mau melihat ada pelanggaran, tidak mau melihat ada kemaksiatan, apalagi kemungkaran. Maka seorang ayah ini tiba-tiba ngomong kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, anakku ini tidak mempan kalau aku yang menceramahinya, mesti engkau yang menceramahinya, sampaikan kepadanya karena dia adalah seorang anak yang durhaka. Maka anak itu pun dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika berada di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anak ini berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya para orang-orang beriman, sebelum engkau vonis aku sebagai anak yang durhaka, saya pengen tahu dulu apa sih hak saya sebagai anak dari orang tua. Ya hak kamu, engkau mesti mendapatkan nama yang baik, engkau mesti mendapatkan pendidikan yang baik, nafkah yang baik, engkau mesti mendapatkan ibu yang baik. Maka apa yang disampaikan anak tersebut, maka subhanallah itu tiada saya dapati semuanya. Nama saya bukan nama yang baik. Bapak saya enggak kasih saya nama yang baik. Bapak saya enggak kasih saya ibu yang baik. Bapak saya enggak kasih saya nafkah yang baik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil ayahnya dengan mengatakan, sebelum engkau mengatakan anakmu durhaka, engkau duluan yang durhaka terhadap anakmu. Dari sini ulama mengatakan bukan hanya ada anak durhaka, tapi ada juga orang tua yang durhaka. Kenapa tidak memberikan daripada hak-hak daripada sang anak? Tapi apa hikmahnya? Dalam surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita kisah tentang seorang anak yang mesti terpisah dari orang tuanya. Siapa dia? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kecil dialirkan di sungai. Dialirkan oleh siapa? Dialirkan oleh ibunya sendiri. Disebabkan karena apa? Bukan karena ibunya ndak cinta, bukan karena ibunya ndak sayang, tapi dialirkan karena khawatir dikejar oleh Fir'aun. Dan Allah berfirman kepada, memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dia melepaskan daripada anaknya ke sungai Nil pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Hikmahnya luar biasa. Justru dari situ Allah mempertemukan Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun dan keluarganya yang mengasuhnya. Dan di saat dewasanya Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan daripada Nabi Musa alaihissalam dengan ibunya dan keluarganya. Dari sini kita mengambil pelajaran, wahai anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi engkau terlahir dari orang tua yang tidak soleh, bisa jadi engkau terlahir dari bapak yang tidak sholat, engkau terlahir dari ibu yang tidak pernah mendoakan, engkau terlahir daripada ibu yang tukang gosip, engkau terlahir dari seorang ibu yang cerewet, bawel tapi tidak ada artinya. Engkau terlahir daripada orang tua yang toksik, tapi ketahuilah engkau tetap wajib berbakti kepada mereka karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya semakin berat ujianmu semakin besar pahalamu. Karena berbakti kepada orang tua yang soleh itu gampang, tapi berbakti kepada orang tua yang toksik itulah yang besar pahalanya. Kalau saya berbakti sama bapak saya orang soleh, maka gampang saya berbaktinya. Oh memang dia orang soleh, orang baik. Saya berbakti sama ibu saya karena ibu saya memang baik, memang ibu saya perhatian, ibu saya sabar, suka masakin. Tapi kalau berbakti sama ibu yang tidak baik akhlaknya, itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena ujian kesabarannya lebih besar lagi. Subhanallah. Subhanallah. Dan kita bukan Nabi Musa.
Ya bukan Nabi Musa. Ya kan, jauh dong keimanan kita, akhlak kita tuh jauh dengan beliau gitu. Betul sekali, sehingga kita tidak bisa mengandalkan ibadah kita, yang kita bisa andalkan Allah sediakan pintu surga di hadapan mata kita yaitu orang tua kita. Subhanallah, jazakallah khair. Ustaz Syam, terima kasih Kak Caca. banyak. Luar biasa sekali, kasih tepuk tangan dong Bu. Jadi hati-hati ya buat yang mau menjadi orang tua nih, calon-calon yang mau menjadi orang tua sebelum punya anak. Kita pun juga harus punya adab untuk menjadi orang tua, belajar gimana caranya supaya paling tidak kita maksimal memberikan hak-hak kita terhadap anak-anak kita insya Allah. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan lagi buat jamaah karena sekarang kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Tangannya Bu, yang mau curhat siapa? Ayo, yang sebelah sini deh gantian. Ibu silahkan. Ke tengah-tengah Ibu siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sophia dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Depok, Maruyung Depok. Alhamdulillah, iya Sophia udah bisa ngomong. Beda. Sofia siapa sih Ustadz? Ada yang lagi viral, Oh, jadi jamaah subhanallah. kita yang mau nanya, nggak nanya-nanya. Oh subhanallah. Ibu Sofia mau curhat apa? Tapi di luar tema ya. Iya. Baiklah, kita Apa keluar. aja boleh. Bukan. Bukan di luar tema Ustadz, silakan. Ustadz, saya kan punya kakak yang paling tua sakit stroke udah lama, udah 3 tahun. Terus dia kayaknya nggak bisa apa-apa Pak Ustadz, puasa juga nggak bisa, sholat juga kayak linglung gitu Pak Ustadz. Nah saya pengen gantiin puasanya sama sholatnya, kira-kira bisa apa enggak? Ibu orang masih hidup jangan. Tapi Kalau dia udah nggak bisa Pak Ustadz. kan ada pidia Bu. Iya sih, tapi ya maksudnya kakak saya tuh jauh Pak Ustadz di Jambi. Di Jambi. Jadi saya nggak pernah ketemu, dia juga nggak pernah ketemu saya. Cuman video Oh, callan sekarang aja, lagi jadi- nonton. Lagi dada-dada dulu. Dada-dada dulu. Dada-dada hal yang lagi di Namanya Jambi. siapa dong? Asapa? Sania. Sania. Tania. Jadi harus gimana Ustadz? Gini, kalau orang yang masih hidup, bisa nggak diumrohkan yang masih hidup? Nggak bisa. Dibadalkan nggak bisa karena dia masih hidup, dibayarin. Umrohkan dia bayarin. Bisa nggak dipuasakan orang yang masih hidup? Bukan. Tapi dipidiakan. Nih, Ibu coba tangannya mana? Ya. Ya, tangannya mana? Ya, di kepala. Begini ini. Ya. Ini. Sebanyak ini beras itu disimpan untuk setiap hari atau 3/4 liter. 3/4 liter untuk diberikan setiap hari untuk ibu niatkan. Saya niatkan ini pidia buat saudaraku. Ya, sehari kalau mau ibu genapkan 1 liter aja. Jadi sekalian dengan infaknya di situ di dalam. Jadi cara yang ibu lakukan adalah seperti itu. Nah kalau mau ibu sholatnya gimana Ustadz? Karena dia sudah uzur, udah tidak mampu lagi. Bukan saja tidak mampu, tapi udah uzur. Maka yang ibu lakukan adalah mendoakan ketika sudah sholat. Baik banget nih saudaranya. Oh, jadi nggak bisa ganti puasakannya itu kita niat buat orang tersebut nggak nanti bisa. kalau meninggal baru. Berarti dia punya utang puasa, saya bayar puasanya boleh. Tapi kalau masih hidup lebih tidak bagus bisa. pidiakan. Gimana nih Ustazah? Ya jadi mudah-mudahan kakaknya ibu nih diberikan kesabaran. Memang sih sabar-sabar melulu. Ya itulah yang tadi dinyatakan oleh guru-guru kita. Kita hanya punya Allah. Gimana doanya biar kita kuat? Ingat gak ketika 8 malaikat itu diminta oleh Allah untuk memikul arsy Allah. Malaikat bilang gak kuat. Apalagi kita. Emang kita pasti gak kuat. Tapi Allah bilang apa? Wahai malaikat-malaikatku. Bacalah la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Maka kemudian dibaca oleh 8 malaikat dengan izin Allah. Semua bisa dan kuat untuk membawa yaitu singgasana yaitu arsy Allah. Jadi untuk bunda sayang, untuk kakak tersayang, bacalah kita terus la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kenapa? Emang kita nggak kuat, hanya Allah yang bisa menguatkan bunda dan juga kakaknya bunda. Mudah-mudahan ya bunda tetap. Ada solusi lagi nih. kesehatan. Ibunda ada ponakannya di sana kan? Jambi punya anak cuma 1 laki. Ya. Ya anak laki nggak seperti anak perempuan. Ya enggak apa-apa, jadi pasti punya menantu kan? Punya. Ya, dari menantunya itu ibu koordinasi aja terus. Ya, enggak apa-apa, ibu tetapkan setiap jam sekian saya video call, setiap jam sekian saya video call. Jadi sudah rutin.
Baik, jazakallah khair guru-guru kami. Terima kasih banyak. Insya Allah sudah bisa menjawab ya Bu Sofia ya. Insya Allah. Baik, nah habis ini Jamaah Islam itu Indah kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema Ya Allah ini arahnya kemana sih? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay!